Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang membaca, mengartikan dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibuka kitabnya halaman 21 baris ke-6 dari bawah, atau hadis nomor 171, halaman 21 baris ke-6 dari bawah, atau hadis nomor 171. Yang sudah mendapatkan hadisnya mohon membantu kepada yang belum mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddu berasal dari kata syadid. Syadid adalah berat. Asyaddu yang paling berat. An-nasi manusia. Asyaddun nasi yang paling berat manusia. Kalau di kita dibalik, manusia yang paling berat balaan ujiannya. Asyaddun nasi balaan, manusia yang paling berat ujiannya. Al-anbiya'u adalah para nabi. Anbiya jamak daripada nabiyun. Kalau nabiyun satu orang nabi. Kalau banyak nabinya bahasa Arabnya anbiya. Al-anbiya'u adalah para nabi. Kemudian al-amsalu yang sederajat dengan nabi. Al-amsalu lalu yang sederajatnya lagi. Yubtala diuji. Diuji, yubtala diuji. Ar-rajulu seseorang, diuji seseorang itu. Kalau di kita dibalik, seseorang itu diuji. Ala hasbi, ala hasbi, atas ukuran dinihi, agamanya, sesuai dengan ukuran agamanya. Fa'in, maka apabila, karena keadaan seseorang itu, fi dinihi, fi dalam, dinihi agamanya, sulban kuat, kuat, ishtadda maka berat akan beratlah, balauhu ujiannya. Wa in kana, wa dan in apabila, karena keadaan orang itu, fi dinihi dalam urusan agamanya, riqatan lemah, lemah dalam urusan agamanya, ubtuliya maka ia akan diuji, ala qadri dinihi, ala sesuai qadri ukuran dinihi agamanya. Sampai situ saja dulu. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita membacanya bersama-sama dan silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaddun nasi, manusia yang paling berat, balaan
ujiannya. Al-anbiya'u adalah para nabi. Summa kemudian al-amsalu yang sederajatnya. Fal amsalu lalu yang sederajatnya. Yubtala diuji ar-rajulu seseorang ala hasbi sesuai ukuran dinihi agamanya. Fa in kana bila keadaannya fi dinihi dalam agamanya sulban kuat istadda maka beratlah balauhu ujiannya. Wa in kana dan bila keadaan seseorang fi dinihi dalam agamanya riqatan lemah ubtuliya ia diuji ala qadri sesuai agamanya. Hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara menerangkan bahwa setiap manusia akan mendapatkan ujiannya masing-masing. Setiap kita, baik yang muda, yang sudah sepuh, selama kita masih hidup laki-laki dan perempuan, itu diuji oleh Allah. Ada ujiannya masing-masing. Kemudian Nabi SAW bersabda, Asyaddun nasi bala'an, orang yang paling berat ujiannya al-anbiya'u adalah para nabi. Terus siapa lagi yang berat ujiannya? Summal amsalu, kemudian orang-orang yang di bawah derajatnya, di bawah derajat nabi. Fal amsalu, kemudian yang semisalnya lagi diuji oleh Allah. Nabi SAW bersabda, seseorang diuji oleh Allah itu sesuai dengan kadar ukuran keimanan dan agamanya. Kalau agamanya kuat, imannya teguh, ibadahnya istiqomah, ujiannya berat. Kalau orang agamanya lemah, ujiannya juga mudah. Hal ini jangan membuat kita ciut, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sampai ada terungkap, mungkin karena ngajinya belum selesai. Kata orang, makanya kita kalau beragama jangan kuat-kuat banget, jangan sungguh-sungguh kalau beragama, ujiannya berat. Kenapa jadi bicaranya begitu? Bapak-bapak, orang beriman diuji dan diuji, semakin berat, semakin kuat keimanannya, semakin berat ujiannya. Ini ujiannya adalah ujian kenaikan tingkat. Ujian kenaikan tingkat, ujian kenaikan derajat. Kita menempati umpamanya imannya level 1, dikasih ujian level 1. Tambah lagi kuat imannya sampai level 2, maka ujiannya jadi level 2.
tambah lagi ujiannya, imannya kuat lagi, ibadahnya tekun lagi, ujiannya level 3. Sampai kemudian level 4 keimanan ibadahnya, ujiannya juga level 4. Ini adalah ujian kenaikan tingkat, ujian kenaikan derajat, ujian yang akan ikut menetapkan di surganya itu di bintang berapa. Surganya bintang berapa. Jadi kita jangan takut dengan ujian. Kenapa demikian? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Ujian yang itu pasti sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita akan bisa dan mampu menghadapinya. Dari hadis ini sehingga menjadi ilham, menjadi pelajaran, menjadi petunjuk. Oleh karena itu dalam segala macam pendidikan itu selalu ada ujian. Yang ujian itu adalah ujian kenaikan tingkat. Kalau disampaikan SD, selesai di SD ada ujiannya. Dulu mah apalagi mau ujian nasional, tahu-tahu nanti mau ada ujian SD. Ujian SD dari ujiannya ya begitu, sesuai dengan kita. Tidak ada yang berkata begitu, sekolah jangan ditulis SMP, tahu ujiannya berat lagi. Enggak begitu. Ujian SMP dipandang itu menurut anak SD. Menurut anak SMP memang udah mampu begitu. SMP 3 tahun. Udah begitu ujian lagi. Ujian itu adalah ujian untuk kenaikan tingkat. Masuk lagi ke SMA. Ujian SMA tentu saja lebih berat daripada ujian waktu SMP, lebih berat daripada ujian SD. Tapi jangan takut menghadapi ujian, karena dengan ujian itu yukramun nasu, orang bisa dimuliakan. Orang dimuliakan karena dengan ujian itu. Ujung-ujungnya selesai SMA, masuk perguruan tinggi, kuliah namanya, diuji lagi Bapak. Bahkan perguruan tinggi mah ujiannya, waduh, harus sering bikin paper. Terakhir kalau zaman dulu mah bikin skripsi, udah gitu diuji lagi. Masya Allah, diuji. Apalagi kalau sekolahnya bahasa asing, itu skripsinya harus bahasa asing juga. Masya Allah. Semakin tinggi kita sekolah, semakin berat ujiannya. Tapi itu adalah kenaikan tingkat. Kalau bisa sampai kuliah 4 tahun selesai dan lulus, maka dapat anugerah pakai S. Ada Skom, sarjana komputer. Ada SH, sarjana hukum. Ada SPD, sarjana pendidikan. Masya Allah. Itu udah dapat ijazah. Ujian dari S1 itu kuliah lagi Pak. Kuliah S2. Ujiannya lebih berat lagi dibanding dengan ujian S1, SMP, apalagi sama SD. Jauh lebih berat. Anak SD jangan ngebayangin ujian anak S2. Tapi manusia menguji di luar kemampuannya. Udah selesai S2, dapat lagi gelarnya.
pakai M tuh. MM, MPD, M apa lagi? MCK. MCK nggak usah kuliah Bapak. MCK mah rata-rata kita juga udah dapat MCK mah. Tapi itu yang ingin saya sampaikan dari hadis ini dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin berat ujiannya. Apalagi sampai S3. Kalau lulus S3 dengan ujiannya, maka kita dapat gelar doktor tuh. Ini dari hadis ini. Orang-orang yang paling berat ujiannya, orang pendidikan yang paling berat ujiannya adalah doktor, kemudian S2, kemudian S1, kemudian SMA terus. Maka begitu itulah bidang agama juga. Kita diuji oleh Allah terus Bapak. Maka jangan pernah takut untuk memperdalam agama. Karena kalaupun ujian adalah ujian kenaikan tingkat. Silat aja begitu Bapak. Silat itu bambu putih. Ada ujian kenaikan tingkat, warna ikat pinggangnya lain. Lain. Tinju juga lain kelasnya, lain lagi ujiannya, tesnya. Ya Allah, jadi dalam hidup ini jangan pernah takut dengan ujian. Jangan pernah takut dengan ujian, karena ujian itu adalah ujian kenaikan tingkat. Tak ada keputusan yang tidak berisiko. Nah, risiko itu adalah ujian, Bapak. Tidak ada keputusan yang tidak berisiko. Kita punya istri, ada resikonya. Nggak punya istri, ada resikonya juga. Punya istri satu, resikonya begitu. Punya istri berapa? Satu juga Bapak. Cuma satu di Pondok Pucung, satu lagi ada risikonya juga Bapak, dan itu ujian, Ini para nabi, para kiai, para ustadz, terus kita aja orang awam oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kita udah jadi orang awam aja biar enggak diuji juga Bapak, diuji. Tapi saya ulangi, itu ujian bukan untuk memberatkan kehidupan kita, tapi itu ujian untuk meningkatkan derajat kita. Ujian itu, Bapak dan Ibu jangan terlalu fokus pikiran bahwa ujian itu penderitaan aja berat. Allah firmankan, wa nabluukum bil khairi bisyarri wal khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan lakum. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian dari buat kamu. Bukan hanya pendidikan, jabatan juga Bapak-bapak. Ujiannya semakin tinggi jabatannya, semakin berat ujiannya. Umpamanya kita sekarang jadi lurah, ujiannya segitu. Kalau kita naik jadi camat, kan tinggi itu. Ujiannya lebih berat. Jadi camat ujiannya lebih berat daripada ketika jadi lurah. Ini mah kalau Bapak, kalau dari camat naik lagi jabatannya jadi wali kota. Ujian ketika kita menjadi wali kota akan lebih berat daripada ketika kita jadi camat. Terus kalau dari wali kota jadi gubernur, ujian kita waktu jadi gubernur, ujian kita waktu jadi wali kota. Nanti Pak Andarsoni itu ujiannya lebih berat dari sebelumnya. Pak Sahrudi juga kan terpilih berdasarkan quick count itu.
Nanti kalau udah jadi bener lebih berat daripada sebelumnya. Tapi kan nggak ada orang yang bilang, "Om jangan jadi gubernur dah, jangan mau jadi gubernur." Emang kenapa? Ujiannya berat. Jangan takut dengan ujian. Nah, mohon diketahui bahwa ujian itu ada bentuknya keburukan, ada bentuknya kebaikan. Bentuknya keburukan mungkin ada orang benci, ada orang yang benci, ada orang yang benci. Ujian kebaikan ada orang yang suka. Kita dapat kedudukan tertentu, bisa jadi ujiannya yang buruk banyak yang benci, dan juga mungkin banyak yang suka. Itulah. Kalau kita jadi sekarang seperti ini, yang bencinya 2 orang, yang sukanya 2 orang. Nanti kalau kita jadi gubernur, yang bencinya bisa lebih banyak, dan yang bencinya juga lebih banyak lagi. Semua ujian, Bapak. Semua ujian. Ada yang benci kepada kita, oh itu ujian. Untuk menguji kita, bisakah kita istiqomah atau tidak dalam beramal ibadah. Ada orang mencintai kita, memuji kita, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul seolah-olah jadi apa ya? Jadi keputusan, Bapak. Sebaik apapun Nabi, niscaya ada musuhnya. Sebaik apapun Nabi, niscaya ada yang memusuhinya. Dan sejahat apapun setan, niscaya ada pengikutnya. Ini ujian. Sebaik apapun Nabi, niscaya ada yang memusuhinya. Dan sejahat apapun setan, niscaya ada pengikutnya. Tinggal kita bapak-bapak modali posisi yang mana ini. Subhanallah. Jadi berulang-ulang sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dalam posisi bapak dan ibu kita sekarang ini ada yang benci kepada kita, itu alami, itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang benci kepada kita. Ibu jangankan orang lain, mungkin aja yang benci kepada ibu tuh saudara sendiri. Mungkin saja yang benci kepada bapak tuh tetangga sendiri. Atau mungkin saja yang benci kepada bapak tuh istri sendiri. Kan mungkin saja istri membenci suami sampai istrinya gugat cerai, menggugat cerai. Udah kalau begitu saya minta cerai aja, padahal istrinya lagi hamil, benci banget sama suaminya sampai gugat cerai. Masya Allah. Istrinya itu namanya siapa? Tengku Dewi. Itu artinya apa? Emang benci, Ibu ya? Emang benci kali? Ya Allah. Jadi pelajaran bagi kita sama Bapak. Jadi pelajaran. Makanya kalau lagi seneng jangan sampai ditampakkan banget ke orang lain. Lagi seneng-senengnya sampai di syuting, dipotoin, di apa, di Instagram, di apa. Lagi seneng-seneng banget, ujungnya benci banget. Saya lihat, mohon maaf, jadi pelajaran bagi kita. Kita belajar dari para artis itu. Kalau lagi seneng, Masya Allah, kayak apaan tahu. Baru telat menstruasi, dilapor segala macam, udah dipangku. Masya Allah, sampai masuk segala macam itu terus lagi mesranya, lagi cintanya, sampai
di berlebih, ujung-ujungnya begitu tuh, lagi ngambek berlebih-lebihan. Mendingan ibu dulu hamil sampai 7 kali juga nggak pernah masuk TV. Segitu hamil. Zaman sekarang mah jarang yang hamil 7 kali ya. Zaman dulu mah sering, punya anak 7, punya anak 8. Iya. Itu ada yang nanya lagi jamaah, Ustaz, kenapa orang tua zaman dulu anaknya banyak-banyak ya? Apaan ya? Kata saya, karena dia nanyanya juga begitu, kata saya salah satunya karena zaman dulu belum ada listrik. Karena zaman dulu belum ada listrik. Belum ada listrik, televisi kagak ada, radio juga jarang. Bapaknya pulang dari masjid kan bawa senter, sampai di rumah habis isya tuh. Karena menggelap nggak ada listrik. Anak-anaknya udah pada tidur, tinggal bininya aja yang melek itu ini, nggak ada kerjaan. Masya Allah. Sekarang udah ada listrik begini, rata-rata tidur di atas jam 9, ada yang di jam 10 baru tidur. Apalagi tim sukses mah, tim sukses jam 12 baru tidur. Masya Allah. Nah itu, orang semakin tinggi jabatannya, semakin berat ujian, bisa jadi yang membencinya semakin banyak. Tapi juga lebih dari itu, yang mencintainya bisa jadi lebih banyak juga. Banyak juga. Ini kalau bapak jabatannya naik jadi gubernur aja. Bapak jadi gubernur Jawa Barat. Pak. Yang cantik-cantik tuh, yang anu-anu udah hahaha aja. Iya Bapak, Masya Allah. Mendingan ya begitulah. Ujian Pak, ujian yang sedih mungkin kekurangan duit, kekurangan uang, kekurangan duit. Kita mah nggak mengira bahwa orang-orang gede punya utang gede. Ya ternyata utangnya besar-besar. Ya emang ujiannya begitu. Atau bisa juga diuji dengan gampangnya duit, Pak. Itu ujian. Kalau Bapak punya jabatan, semakin tinggi jabatannya, duit itu semakin gampang, katanya gitu. Katanya. Kalau kita belum bangun aja, habis sholat subuh, umpamanya tidur lagi. Kita belum bangun, di teras sudah ada yang duduk bawa emak isinya duit, Pak. Itu ini. Itu ujian juga. Ujian. Susah nyari nafkah, ujian dari Allah. Gampang duit, ujian juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit orang diuji dengan kesulitan, lulus, selamat. Dan tidak sedikit pula orang diuji dengan kemewahan, dengan kesenangan, banyak yang gagal. Diuji dengan kesenangan, keenakan, Masya Allah. Kan nggak kebayang sama kita mah, begitu gampangnya harta, sampai punya emas aja, bukan gram lagi, kilo. Punya emas 51 kilogram. Itu kan duit banyak, harta banyak banget. Punya emas 51 kilogram. Kalau saya punya emas 51 kilogram, suruh istri saya suka pakai emas itu, tuh pakai tuh emas 51 kilogram, ngap Bapak, ngap. Ibu ya. Tapi itu ujian dari Allah. Ngap itu apa Pak? Iya, keberatan Pak. Keberatan. Itu ujian dari Allah. Kita aja begini-begini nih,
diuji oleh Allah. Mungkin saja ada yang lagi susah mencari nafkah, itu diuji oleh Allah, kita tetap enggak ibadahnya. Kalau kita kesulitan lalu sulit nyari rizki, lalu larinya kepada judi online, berarti kita gagal menghadapi ujian. Masya Allah. Jadi biar kata kita lagi sulit, jangan sampai mencari nafkah lari kepada sesuatu yang dilarang. Itu berarti kita enggak lulus ujiannya. Atau mungkin juga di antara kita yang sedang diuji dengan kemewahan. Masya Allah, rizki gampang, melimpah, itu ini. Itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kamu dalam kemewahan, tetapkah kamu ibadah kepada Allah apa tidak? Dan itu nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya seperti bapak-bapak ini dipanggil. Kalau ini Allah panggil fulan bin fulan, datang. Kenapa kamu sering meninggalkan sholat 5 waktu? Kenapa kamu sekarang jadi enggak suka ngikut thalabul ilmi, enggak ngaji? Kenapa kamu tidak silaturahmi? Kenapa kamu? Orang kaya menjawab, banyak yang diurus, ngitung uang saja, ngitung uang baru selesai jam 12 malam ngitung duit. Karena apa? Orang-orang pada setor jam 8 malam pada setor. Saya ngitung baru selesai jam 12 malam. Terus ngerjain itu ini. Bagaimana saya bisa sholat subuh? Itu karena saya tidak beribadah karena repot ngurusin harta. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wahai fulan bin fulan, Nabi Sulaiman itu kaya. Nabi Sulaiman itu kaya. Kekayaan kamu tidak ada seperberapanya kekayaan Nabi Sulaiman, tapi Sulaiman tetap ibadah kepada Allah. Sampai ada salah satu buku mencatat itu kekayaan Nabi Sulaiman itu ternyata sampai ke Indonesia. Sampai Nabi Sulaiman punya kebun, punya tanah di Indonesia, dan dinamai tanahnya itu dinamainya Sleman. Sleman itu. Jadi kata beliau penulis buku itu dinamai Sleman itu karena memang dulunya itu harta kekayaan wilayahnya Nabi Sulaiman, Pak. Sampai disebutnya kampungnya Sleman, Pak. Karena kita orang Jawa pengen cepet aja Sleman. Kampung Sleman. Kan waktu itu Nabi Sulaiman berhubungannya dengan Ratu Bilqis dari negeri Sabah. Ratu Bilqis dari negeri Sabah. Ternyata sama-sama Ratu Bilqis juga orang kaya, Bapak. Dia punya hutan lindung miliknya negeri Sabah. Di mana hutan lindungnya? Salah satunya di Indonesia. Sampai hutan lindung negeri Sabah itu disebutnya Wonosobo. Wonosobo. Wono itu hutan. Sobonya dari negeri Sabah. Yang punya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis punya keraton. Kalau dari Prambanan itu dari Candi Prambanan ke kanan, Pak. Terus nanti lewatin rel kereta, terus ke sana nanti ada salah satu gunung dan di situ ada keraton Ratu Boko. Nah, Ratu Boko itu kata mereka ini peninggalan Ratu Bilqis tuh. Jadi waktu Nabi Sulaiman datang ke Indonesia namanya Sleman. Ratu Bilqis disebutnya Ratu Boko. Ratu Bilqis punya hutan lindung negeri Sabah. Di daerah situ disebutnya Wonosobo. Tuh.
Wonosobo. Dan dilalahnya di Wonosobo tuh, di hutan itu ada semut sejenis semut yang kalau gigit perih, gatel sampai. Itu dulu waktu Nabi Sulaiman lewat situ tuh, semut itu yang pada masuk. Wallahu a'lam. Tapi sampai ada bukunya itu, Pak. Sampai ada bukunya gitu. Wallahu a'lam. Ya, artinya apa? Nabi Sulaiman aja yang kaya masih sholat, apalagi kita yang segini. Maka kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, orang beriman, umat Islam yang ada di luar sana, yang ada di luar masjid, sekarang masih sibuk dengan istirahatnya, sibuk dengan mencari nafkahnya, sibuk dengan segala sesuatunya. Saatnya lah sekarang kita melaksanakan ibadah sholat. Maka saya mengajak, saya anjurkan, ambillah air wudhu, kemudian bergabung masjid untuk kita. Amin. Demikianlah Bapak, jangan takut dengan, karena ujian adalah merupakan ujian. Amin ya rabbal alamin. Allahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.